Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sutawanir selaku pembimbing saya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dan juga Bapak Suryadi PhD selaku pembahas 1 dan Bu Lisnur Wahidah selaku pembahas 2. Pada kesempatan kali ini, saya Ervita Syifa Amanda dengan NPM 10060115014 akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu seminar skripsi yang berjudul Penerapan Deteksi Outlier Regresi Cox Vibrasi Biring. Penerapan deteksi outlier regresi Cox vibrasi biring. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang yang pertama mengenai prognostik biring. Prognostik biring yaitu kemampuan untuk mengamati dan memprediksi kondisi mesin di masa depan dan waktu yang tersisa sebelum terjadi kegagalan. Dari segi statistika, prognostik biring merupakan masalah observasi tersensor, yaitu keadaan di mana biring diamati pada interval waktu tertentu saat semua biring mengalami kegagalan. Yang kedua, yaitu regresi Cox Professional Hazard. Analisis regresi yang sering digunakan dalam menganalisis data survival, salah satunya adalah regresi Professional Hazard. Pada tahun 1972, Sir David Cox memperkenalkan metode baru, yaitu metode regresi Cox Professional Hazard, yang artinya sendiri suatu analisis yang dihadapkan pada situasi di mana kemungkinan kegagalan individu pada suatu waktu yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, deteksi outlier. Dalam analisis statistika, seringkali kita mendapatkan data pencilan atau outlier. Pada analisis survival, outlier juga dapat mempengaruhi estimasi parameter model dan dapat mengubah model. Pendekatan umum yang digunakan dalam mendeteksi outlier adalah melalui analisis residual. Outlier sendiri artinya objek yang memiliki waktu bertahan sangat lama. Outlier disaring menggunakan nilai residual. Yang keempat yaitu data. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data eksperimen vibrasi biring yang diperoleh dari Femto ST Institute, yang nantinya akan dicari nilai time to failure sebagai respon Y dan nilai RPM sebagai X1 dan load sebagai X2. Dan selanjutnya akan dicari analisis regresi Cox Professional Hazard. Identifikasi masalah yang diambil pada skripsi ini ada 2. Yang pertama, bagaimana menentukan model regresi Cox Professional Hazard Y pada X1 dan X2 serta signifikansi kondisi eksperimen terhadap respon time to failure biring. Yang kedua, bagaimana identifikasi outlier regresi Cox Professional Hazard Y pada X1 dan X2. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama akan dibahas tentang analisis survival. Analisis survival berkaitan dengan lama waktu sehingga terjadi peristiwa tertentu, dan kemungkinan adanya data tersensor merupakan karakteristik khas yang membedakan dengan analisis lain. Yang kedua yaitu kurtosis. Kurtosis adalah tingkat keruncingan distribusi relatif terhadap distribusi normal. Koefisien kurtosis dilambangkan dengan alfa 4. Yang ketiga yaitu sensor. Data dikatakan tersensor apabila data tidak dapat diamati secara lengkap dengan simbol 0, dan data dikatakan tidak tersensor apabila data diamati secara lengkap sampai penelitian berakhir dengan simbol 1. Penyensoran pada skripsi ini dilakukan dengan mencari nilai threshold. Sebenarnya threshold dapat ditentukan secara subjektif. Kemudian Wang and Zhang menyarankan seperangkat aturan keputusan untuk mendeteksi kerusakan pertama atau defect first observable. Dengan aturan yang pertama yaitu terdapat satu titik di luar garis action limit. Action limitnya dengan rumus mu ditambah 3 sigma. Dan aturan yang kedua, terdapat 2 titik yang berturut-turut di luar garis warning limit dengan rumus mu ditambah 2 sigma. Selanjutnya yang keempat, fungsi survival. Fungsi survival didefinisikan sebagai peluang suatu biring dapat bertahan sampai dengan waktu T lebih besar daripada 0 dengan rumus pada persamaan 2.3. Yang kelima yaitu fungsi hazard. Menyatakan kemampuan sesaat per unit waktu untuk suatu kejadian yang dialami, yaitu waktu suatu biring bertahan hidup.
dengan rumus pada persamaan 2.7. Selanjutnya yang keenam, estimasi Kaplan-Meier digunakan untuk menaksir fungsi survival dan fungsi hazard pada rumus persamaan 2.8. Yang ketujuh, model regresi Cox proportional hazard. Pada model ini, prediktor dimasukkan ke dalam model sebagai variabel bebas dan time to failure survival sebagai respon. Rumusnya pada persamaan 2.9. Yang kedelapan, metode maksimum likelihood. Langkah-langkah untuk menentukan metode maksimum likelihood sebagai berikut. Yang kesembilan, pengujian signifikansi parameter. Di sini ada dua pengujian. Yang pertama pengujian simultan dengan hipotesis H0 beta I sama dengan beta P sama dengan 0 dan hipotesis H1 minimal 1 beta I tidak sama dengan 0 dengan I 1 sampai P. Kriteria ujinya tolak H0 jika P value lebih kecil daripada alfa. Pengujian yang kedua yaitu pengujian parsial dengan hipotesis H0 beta I sama dengan 0 dan H1 beta I tidak sama dengan 0. Statistik ujinya menggunakan uji Wald dengan rumus X kuadrat W sama dengan beta topi J per SE beta topi J dikuadratkan. Kriteria ujinya tolak H0 jika X kuadrat W lebih besar sama dengan C kuadrat 1, alfa atau P value lebih kecil daripada alfa. Selanjutnya yang ke-10, outlier, deteksi outlier. Outlier dalam kasus analisis survival didefinisikan sedikit berbeda dari outlier dalam masalah regresi linear. Hal ini karena variabel dependen dalam model analisis survival berisi waktu survival dan status. Yang ke-11 yaitu bearing. Bearing artinya suatu komponen yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada mesin dan saling menekan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya bahan dan metode. Untuk bahannya yaitu data yang digunakan pada skripsi ini adalah data eksperimen vibrasi bearing yang menghasilkan data kegagalan atau time to failure. Data tersebut diunduh dari IEE PHM 2012 melalui penyimpangan Femto ST Institute. Selanjutnya tabel 3.1 merupakan dataset IEE PHM 2012. Dataset tersebut ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama memiliki kecepatan sebesar 1800 rpm dengan beban sebesar 4000 Newton. Dan untuk kondisi pertama ada data learning set pada bearing 11, 12 dan pada data testing set pada bearing 13 sampai dengan 17. Untuk kondisi kedua memiliki kecepatan 1600 rpm dengan beban 4200 Newton. Pada data learning set ada bearing 21 dan 22, pada data testing set ada bearing 23. Untuk kondisi 3 memiliki kecepatan 1500 rpm dengan beban sebesar 5000 Newton. Untuk learning set pada bearing 31 dan bearing 32. Untuk data testing set merupakan data sensor karena data tersebut tidak diamati secara lengkap. Selanjutnya untuk tabel 3.2 merupakan contoh data eksperimen vibrasi bearing pada dataset 1. Untuk metode, pada tahapan ini akan diuraikan hasil pembahasan dari metode yang digunakan untuk menentukan model regresi Cox proportional hazard. Tahapan yang pertama yaitu mengestimasi waktu kegagalan time to failure pada eksperimen vibrasi bearing Femto yang telah dihitung nilai kurtosisnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai kurtosis eksperimen vibrasi bearing Femto. Yang kedua, menentukan nilai threshold pada kurtosis untuk setiap bearing menggunakan persamaan 2/2. Yang ketiga, buat plot kurtosis dengan nilai threshold untuk setiap bearing. Yang keempat, menentukan waktu kegagalan time to failure dengan mendeteksi waktu data pertama yang melebihi nilai threshold. Tahapan yang kedua, melakukan degrasi bearing dengan estimasi survival dari data time to failure yang sudah ditransformasi dengan metode Kaplan-Meier menggunakan persamaan 2.8. Yang ketiga, mengestimasi regresi Cox proportional hazard, time to failure, dan kondisi eksperimen, RPM dan load menggunakan persamaan 2.9. Yang keempat, mengkonfirmasi signifikansi parameter model menggunakan uji simultan dan uji parsial. Yang kelima, menerapkan prosedur Akmal dengan nilai residual regresi Cox untuk mendeteksi outlier menggunakan persamaan 2.10. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Selanjutnya untuk tabel 3.5 yaitu struktur data untuk regresi professional hazard dengan Y yaitu data time to failure, untuk X1 yaitu data RPM, dan X2 data load. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Analisis yang pertama dilakukan yaitu mencari nilai time to failure. Untuk mencari nilai time to failure, sebelumnya kita mencari dulu nilai kurtosis yang dilakukan dengan aplikasi MATLAB dan diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah didapat nilai kurtosis, selanjutnya dicari nilai threshold dengan rumus action limit dan warning limit yang telah dijelaskan sebelumnya, dan diperoleh tabel 4.4 hasil perhitungan nilai threshold. Selanjutnya ini untuk mencari nilai time to failure yang dilakukan yaitu hasil nilai kurtosis diplot dengan hasil nilai threshold dan diperoleh sebagai berikut. Yang X itu merupakan time to failure-nya. Selanjutnya ini adalah tabel 4.5 yaitu data time to failure dengan jumlah 24 data. Yang measurement point itu termasuk adalah data time to failure. Yang sesudah diurut itu untuk dilakukan estimasi Kaplan-Meier. Selanjutnya untuk estimasi Kaplan-Meier di sini saya telah menghitung melalui aplikasi Excel dan juga S+, dan diperoleh tabel 4.6 yaitu hasil perhitungan S topi T. Untuk T10 dengan TJ 330 dan S topi T 0,8182, artinya setelah 330 detik ada sebanyak 10 biring yang beresiko pada saat 330 detik dan ada sebanyak 1 biring yang rusak, dan kesehatan biring setelah 330 detik adalah 0,8182. Ini artinya bahwa biring dapat bertahan setelah 330 detik dengan prediksi peluang sebesar 0,8182. Selanjutnya di sini merupakan plot fungsi survival. Terlihat bahwa plot dari laju ke ketahanan time to failure semakin menurun. Artinya semakin lama waktu kegagalan, maka semakin rendah plot fungsi survivalnya. Pada tabel 4.7 merupakan data regresi Cox professional hazard dengan Y yaitu nilai time to failure, dan X1 yaitu RPM, dan X2 yaitu load dengan status 1 itu data tidak tersensor, dan 0 yaitu data tersensor. Gambar 4.26 yaitu output regresi Cox dengan S+. Dari output di atas diperoleh model regresi Cox dengan menggunakan persamaan 2.9 yaitu HT sama dengan eksponen minus 0,0052 12x1 plus 0,000786 x2 H0T. Selanjutnya dilakukan uji simultan untuk melihat signifikansi model. Dapat dilihat dari nilai p-value pada output yaitu 0,0181. Artinya karena 0,0181 lebih kecil daripada alfa, yaitu alfanya diambil 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya secara keseluruhan model signifikan. Untuk selanjutnya uji parsial dapat dilihat pada nilai p-value untuk RPM yaitu 0,51 dan nilai p-value pada load yaitu 0,73. Karena nilai p-value RPM dan load itu dua-duanya lebih besar daripada alpha, lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya untuk deteksi outlier, setelah saya mencari nilai residual dan diplot dengan hasil gambar 4.26, dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai residual berada di sekitar garis normal dan dapat dikatakan bahwa data time to failure tidak memiliki pencilan atau outlier. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada analisis sebelumnya, yang pertama adalah model regresi Cox yang didapat adalah HT
sama dengan eksponen min 0,005212 x1 plus 0,0007686 x2 H0T, dan dilakukan uji simultan dan uji parsial. Diperoleh hasil bahwa model tersebut tidak signifikan dan kovariat X1 RPM dan X2 yaitu load tidak mempengaruhi Y time to failure. Dan kesimpulan yang kedua yaitu untuk deteksi pencilan pada gambar 4.26 terlihat bahwa residual berada di sekitar garis normal. Artinya data time to failure tidak memiliki pencilan yang berbasis regresi Cox. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.